Brother, banyak teman-teman yang nanya ke gue, Om setting kamera apa sih yang paling pas buat foto potret? Nah, jawaban gue sebenarnya nggak cuma satu hal aja. Banyak hal yang bikin foto potret kalian akan semakin bagus. Tapi memang secara basic ada setting-setting yang selalu gue pakai biar potret gue tetap kelihatan tajam, kemudian natural, dan moodnya bisa kita atur tentunya. Brother, semua orang pasti udah pernah ngalamin dan punya kebingungan yang sama ketika baru mulai motret. ISO-nya berapa, shutter speed berapa, aperture berapa, dan lain sebagainya. Kadang gue suka copy paste settingan orang lain dulu ketika gue belajar lihat YouTube ya, tapi pasti hasilnya malah nggak akan sesuai. Karena apa? Kondisinya berbeda-beda. Setiap foto potret, setiap momen tuh punya kebutuhan setting yang berbeda-beda menurut gue. Tapi nih brother, sekali lagi, ada prinsip yang selalu bisa jadi patokan. Paling nggak ya akan memudahkan kalian untuk membuat satu foto potret yang bagus tentunya. Nah yang pertama brother, yaitu aperture. Kalau mau background blur dan fokus ke muka, pakai bukan lebar. Ya kan? Kalian harus paham ini. Misalnya 1.4, 1.2, 1.8, atau f/28 misalnya. Tapi kalau kalian lagi motret grup potret, jangan terlalu lebar. F4 sampai F56 lebih aman biar semua orang tetap fokus. Nah, gue sendiri punya kebiasaan nih brother. Kalau misalnya orangnya 4 orang, gue akan mulai F4. Kalau 5, gue akan 56. Kalau lebih dari 5, gue akan mulai ke 8. Lebih dari 8, gue akan ke 11. Lebih dari 11, gue akan ke 16. Tapi tentu aja, settingan aperture ini ya dengan bukan kecil membutuhkan cahaya yang lebih banyak. Jadi, artificial lighting atau lightingnya sendiri mesti cukup. Nah, kemudian shutter speed. Kalian jangan sampai setting atau nggak sengaja setting sampai-sampai si shutter speed-nya itu terlalu pelan atau terlalu lambat. Minimal nih brother, secara umum 1/100 atau 1/125 itu akan sangat aman. Cuma sekali lagi brother, tergantung dari lensa juga. Ada satu prinsip yang namanya 1 kali focal length. Jadi ketika kalian pakai 50 mm, kalian setting di 1/50 relatif aman. Kalau pakai focal length yang 100 mm, ya 1/100. Kalau focal length-nya 70-200, di 200 mm-nya kalian bisa pakai 1/200. Lebih aman lagi 2 kali focal length. Jadi kalau kalian pakai 100 mm, kalian bisa pakai 1/200 second, jadi dikali 2, dan seterusnya. Ya, tapi tergantung ya brother, jadi situasional aja. Kemudian ISO brother. ISO kalian jaga serendah mungkin biar noise nggak akan jadi masalah kalian nanti pas editing. Tapi kalau lighting kurang ya nggak masalah naikin asal exposure tetap oke. Karena gimana pun juga menurut gue momen tetap paling penting. Nah ini salah satu yang sering ditanya nih brother, white balance. Nah menurut gue mengenai white balance ini brother, kalian bisa gunakan auto white balance ya. Di beberapa kamera kayak Sony auto white balance-nya kalian bisa setting apakah lebih mengutamakan ambience atau ambience priority, atau mengutamakan white atau white priority. Jadi kalian bisa setting di sana atau kalau memang warna menjadi sangat penting, misalnya foto katalog, di mana warna produk nggak boleh berbeda sama sekali. Nah, kalian wajib gunakan gray card. Cara gunakan gray card ada banyak di konten-konten short gua. Kalian bisa cari ya. Nah, brother, banyak kan orang yang kayak motret dengan setting asal-asalan aja, akhirnya atau auto tapi nggak ngerti, akhirnya shutter terlalu lambat. Hasilnya bakal motion blur semua. Padahal modelnya udah oke, ya kan, nggak bergerak terlalu cepat juga, cuma mengandalkan ISO sehingga shutter speednya jadi lambat banget dan motion blur terjadi. Jadi, brother, ikutin tips yang tadi dan kalian relatif akan aman deh motretnya. Jadi, brother, gue ulang lagi buat potret, kombinasi setting yang aman biasanya aperture ya di f1.8, f2.8 untuk single portrait ya. Jadi lebih cepat juga nangkepnya. Kemudian shutternya 1/125 atau yang tadi ya berdasarkan focal length lensa. Kemudian ISO serendah mungkin, tapi ya fleksibel, jangan terlalu tinggi, secukupnya aja. White balance bisa manual, bisa auto white balance. Pakai gray cut kalau memang penting banget. Nah, dengan formula itu mudah-mudahan foto kalian bisa jadi tajam. Intinya, setting fleksibel tapi tetap punya basic prinsip. Oke brother, semoga tips ini bisa bantu kalian supaya nggak bingung lagi soal setting kamera buat potret. Coba praktek langsung, karena semakin sering kalian motret, setting ini bakal otomatis kayak nempel di kepala kalian. Jadi kalian inget dan jadi kayak biasa aja gitu. Sampai ketemu di video berikutnya, brother. Enjoy dan salam jepret.